Hai Sobat Cerdas, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Sebelum kita mulai presentasi, kita buka dengan pantun dulu ya, biar makin hangat suasananya. Jangan lupa bilang cakep. Burung merpati terbang ke barat, hinggap sebentar di atas dahan. Yuk simak video ini sampai tuntas, dijamin kamu bakal ketagihan pengetahuan. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 dengan anggota saya sendiri Indana Lulu Isyafa'ah dan rekan saya Efriliani Armasila akan mempresentasikan mengenai implikasi morfologi dalam pengajaran bahasa studi kasus bahasa generasi milenial. Langsung saja, materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya Efriliani Armasila. Baik, yang pertama ada pendahuluan. Linguistik adalah ilmu yang mengkaji mengenai bahasa menurut Fronkin 2021. Salah satu cabang ilmu linguistik adalah morfologi. Morfologi di dalamnya mengkaji tentang bagaimana kata-kata dibentuk dan memberikan wawasan mengenai variasi bahasa dan perubahan bahasa, serta hubungan antara kata dan struktur kalimat. Media sosial adalah fenomena global yang tidak hanya digunakan untuk komunikasi saja, akan tetapi digunakan sebagai sarana pembentukan budaya dan pembentukan bahasa baru. Rahmawati 2020 menyatakan bahwa bahasa adalah entitas yang dipengaruhi oleh konteks sosial, salah satunya adalah media sosial. Menurut Mulyasa 2008, bahasa gaul memiliki arti khusus, unik, dan menyimpang. Nah, bahasa gaul ini dapat dijadikan sebagai objek penelitian morfologi karena kaya akan pembentukan katanya, seperti pemandekan, akronim, blending, dan afiksasi tidak baku. Selanjutnya, ada tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis dan mengidentifikasi bagaimana bentuk-bentuk morfologi dalam bahasa generasi milenial. Yang kedua, menggali pembentukan kata dalam bahasa gaul. Yang ketiga, menjelaskan implikasi temuan tersebut terhadap pengajaran bahasa Indonesia, khususnya dalam konteks media sosial. Selanjutnya adalah metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Apa sih metode kualitatif itu? Metode kualitatif adalah metode ilmiah yang mengungkap fenomena dengan mendeskripsikan data secara menyeluruh melalui kata-kata, menurut Mulyana 2008. Nah, sumber pada penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Nah, sumber primer ini berasal dari komentar di media sosial, sedangkan sumber sekunder berasal dari buku, jurnal ilmiah, dan bahan ajar. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari berbagai tuturan generasi milenial di media sosial, ditemukan bahwa mereka banyak menggunakan bentuk morfologi yang menyimpang dari kaidah kebahasaan formal. Fenomenanya sebagai berikut. Dari hasil analisis, diperoleh 30 kata bahasa gaul yang banyak digunakan, seperti bucin, gabut, kuy, ghosting, sabi, dan lain-lain. Kata ini dikelompokkan menjadi 8 kelompok. Yang pertama, akronim. Akronim yaitu gabungan huruf atau suku kata untuk membentuk istilah baru. Contohnya bucin, yaitu kepanjangan dari budak cinta. Curcol, kepanjangan dari curhat colongan. Yang kedua ada metatesis, yaitu pembalikan urutan bunyi atau suku kata. Contohnya sabi, kebalikan dari bisa, kuy kebalikan dari yuk. Yang ketiga ada afiksasi informal, yaitu penambahan imbuhan tidak baku. Contohnya ngegas dan ngaret. Selanjutnya ada pinjaman, yaitu kata dari bahasa asing atau daerah. Contohnya ghosting, yang berasal dari bahasa Inggris, pundung, yang berasal dari bahasa daerah Sunda. Selanjutnya ada inovasi morfem, yaitu penggabungan morfem baru. Contohnya cegil dengan cogil. Selanjutnya ada reduplikasi, yaitu pengulangan kata. Contohnya bengek. Selanjutnya ada modifikasi, yaitu perubahan bentuk kata. Contohnya santuy, yang berasal dari kata santai. Yang terakhir, peyoratif, yaitu makna negatif atau merendahkan. Contohnya bapuk, yang artinya jelek.
Fenomena ini mencerminkan kreativitas linguistik dan pengaruh kuat dari media sosial, serta perkembangan teknologi. Bahasa gaul tersebut bisa dimanfaatkan dalam pengajaran morfologi. Misalnya, siswa diminta mengidentifikasi proses pembentukan kata gaul, membandingkan dengan padanan formal serta memahami konteks penggunaan bahasa. Kesimpulannya, dengan mengintegrasikan bahasa gaul dalam morfologi, guru dapat membangun jembatan antara bahasa formal dan bahasa sehari-hari siswa. Hal ini akan menjadi daya tarik dalam pengajaran, memperkuat pemahaman morfologi, dan menumbuhkan kesadaran terhadap ragam bahasa dan konteks penggunaannya.